wajib tidur yang berkualitas. Dianjurkan tidur yaitu 7 sampai 8 jam. Dianjurkan jamnya paling baik adalah tidur jam 9, bangun jam 4, dan tidur jam 10, bangun jam 5. Ya, kalau tidak bisa tidur 7-8 jam, tapi tidak boleh kurang dari 6 jam. Dan tidak perlu lebih dari 9 jam. Kurang dan lebih sama-sama tidak ada tangan obat-obat di sana. Itu ada background story-nya. Ichigo itu sudah 2000 tahun. Kedua, yaitu yang saya mau itu apa? Chu Xiang Jiao Shou punya Jingluo 312 Jingluo 24 312 yaitu untuk menunjukkan ketertiban ya, dan lain sebagainya. Nanti pada saat saya peragakan ada contoh-contoh saja. Makanya indah ini kami akan mempersembahkan sebuah lagu pujian dengan judul Kabar Baik. Injil adalah berita kabar yang baik. Dan kiranya setiap kita bisa memberitakan Injil itu kepada saudara, teman, keluarga kita lebih luas lagi. Terima kasih. Thank you.
adalah penting ya ahli kan, tapi bisa bahasa Mandarin. S1, S2, S3. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, kita akan menyanyikan lagu nomor 8. 我们唱中文一次，英语文一次，那么以下的时间就交给王博士。 untuk berbicara dua hal, yaitu pentingnya bahasa Mandarin dan pengetahuan kita terhadap kebudayaan Tiongkok. Saya ingin bercerita. Saya sering ditanya, kenapa saya mau belajar bahasa Mandarin? Itu di belakang saya tadi mendengar apa bedanya Hanyu dengan Huayu dengan Huawei. Saya ingin pakai Hanyu saja supaya lebih gampang diterima. Kenapa saya mau belajar bahasa Mandarin? Kalau pertanyaan ini diajukan kepada saya, maka saya akan menjawab bahwa bukan Hanyu有缘，我跟汉语有缘。因为中国有一句俗话叫做"有缘千里来相会，无缘对面不相识". Saya lahir dan besar di pegunungan. Saya Bapak Pendeta sering katakan saya berasal dari lantai 8. Bukan karena saya Oyun yo pas di Republik, bukan. Bukan karena saya punya apartemen yang berlantai 8 atau saya tinggal di apartemen yang lantai 8, bukan. Tapi karena saya lahir dan besar di pegunungan, di suatu kampung yang kurang lebih kampung ini berada di sekitar ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Dan rata-rata pendidikan mereka itu tidak sampai sarjana, bahkan mungkin kebanyakan itu lulusan SD saya. Nah, saya menyelesaikan pendidikan SD dan SMP saya di kampung yang tingginya seperti itu dan di tengah-tengah masyarakat yang pendidikan dan mata pencahariannya seperti itu. Tapi ketika saya lulus SMP, saya mendaftarkan diri untuk sekolah SMA di suatu pondok pesantren. Pesantren ini ada di Kabupaten Probolinggo, di Gunung Bromo. Mungkin Probolinggo tidak begitu terkenal, tapi kalau Gunung Bromo saya yakin Bapak Ibu sekalian tahu semua. Saya nyantri di pondok pesantren di Probolinggo ini. Awalnya saya ingin belajar bahasa Inggris. Awalnya karena saya mendengar kabar bahwa di pesantren ini ada volunteer native speaker yang mengajar bahasa Inggris yang didatangkan langsung dari Australia. Saya dari SMP, saya ingin masuk pesantren ini karena saya ingin memperdalam bahasa Inggris saya langsung kepada guru dari Australia. Tapi 我报名的时候呢，这个来自澳大利亚的老师已经回国。Tapi ketika saya daftar di pesantren ini, guru yang dari Australia yang mengajar bahasa Inggris ini pulang, sudah pulang. 改为来自天津教中文的汉语老师， diganti dengan guru bahasa Mandarin yang datang dari Tianjin. Akhirnya saya pun terharuan dari yang awalnya mau belajar bahasa Inggris ke belajar bahasa Mandarin. Kalau saya ditanya, 我们为什么当今时代要学汉语？ maka saya punya beberapa jawaban yang akan coba saya diskusikan dengan Bapak Ibu sekalian. Jawaban pertama menurut saya pragmatis sekali. 因为中国是世界上经济发展速度最快的国家. Kalau saya ditanya kenapa kita pada zaman sekarang
harus belajar bahasa Mandarin. Maka jawaban pertama saya sangat pragmatis, yaitu karena Tiongkok adalah negeri dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat di dunia. Kita harus jas merah, kata Bung Karno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Di Tiongkok ada seorang kaisar besar namanya Tang Taichung. Tang Taichung ini dulu namanya Li Shiming sebelum jadi kaisar. Tang Taichung ini jadi kaisar dinasti Tang yang kemudian bisa menjadikan dinasti Tang itu luar biasa hebatnya. Tang Taichung ini punya pernyataan yang kurang lebih sama dengan yang dikatakan oleh Bung Karno sekarang tadi. Tang Taichung bilang Yi shi wei jian. Kita harus menjadikan sejarah sebagai cermin besar untuk berkaca. Indonesia ini merdeka tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus. Dan Tiongkok, Bapak Ibu, itu baru berdiri pada tahun 1949 pada bulan Oktober, 1 Oktober. Berarti dari segi usia Indonesia ini kakaknya Tiongkok, Kaisar. Ya toh, Indonesia merdeka 1945, Tiongkok baru berdiri 1949. Secara logika, mestinya Indonesia sebagai kakak ini jauh lebih hebat dibandingkan dengan Tiongkok. Secara logika, apalagi dari segi sumber daya alam, Indonesia ini jauh lebih melimpah dibandingkan dengan Tiongkok. Dan benar, dari tahun 1945 sampai tahun 1980, ketika Tiongkok baru menjalankan satu kebijakan yang disebut sebagai Kaifang, reformasi dan keterbukaan, Tiongkok ini jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia. Mereka jauh lebih terbelakang dibandingkan dengan negara-negara yang masih tergolong sebagai negara paling miskin sampai saat ini, negara-negara yang berada di selatan gurun Sahara, Bapak Ibu. Dari tahun 45 sampai 1980-an, Tiongkok ini masih jauh lebih miskin dibandingkan Indonesia sebagai kakaknya. Tapi dari tahun 1980-an sampai sekarang 2026, Tiongkok sudah menyalip kakaknya Indonesia. Sudah menyalip musuh bebuyutannya Jepang. Bahkan sanggup bikin ketar-ketir Amerika, Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa kita perlu belajar bahasa Mandarin, karena Tiongkok adalah entitas perekonomian yang laju perekonomiannya paling cepat di dunia sampai saat ini. Tapi mungkin kita perlu bertanya, terus kalau ekonomi Tiongkok maju, so what? Apa untungnya bagi kita belajar bahasa Mandarin? Kalau hanya berdasarkan kemajuan perekonomian Tiongkok. Alasan kedua, karena selain Tiongkok adalah negeri dengan laju perekonomian tercepat di dunia, Tiongkok adalah jihu世界上所有国家的最大的贸易伙伴。Karena Tiongkok adalah negara sebagai mitra dagang terbesar bagi hampir seluruh negara yang ada di dunia ini. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar bagi hampir seluruh negara yang ada di planet bumi ini, Bapak Ibu sekalian. Dulu sebelum Amerika punya presiden yang bernama Donald Trump, pasar ekspor terbesar Tiongkok adalah Amerika dan Eropa. Tapi Amerika punya presiden yang bernama Donald Trump, yang punya kebijakan perang dagang dengan Tiongkok dan kayaknya mau perang dagang dengan hampir semua negara yang ada di dunia ini. Akhirnya setelah itu, karena adanya perang dagang dengan Amerika, Tiongkok mengalihkan pasarnya ke Asia Tenggara. Kita semua tahu bahwa di Asia Tenggara punya asosiasi, punya perkumpulan yang terdiri dari 10 negara yang bernama ASEAN. Nah, setelah Amerika dengan presidennya yang bernama Donald Trump
melancarkan perang dagang dengan Tiongkok. Tiongkok kemudian mengalihkan pasarnya ke ASEAN, di mana Indonesia adalah negara paling besar di antara 10 negara yang ada di organisasi ASEAN ini. Tangga saya baru datang umroh. Dan biasanya kalau di kampung itu, kalau baru datang umroh itu bawa oleh-oleh. Dan tetangga saya ini bawa oleh-oleh batu akik dan dengan bangga mengatakan bahwa saya beli batu akik ini di depan Masjidil Haram. Ya ada kesuciannya lah, orang begitu. Ada kesuciannya. Jadi kalau saya pakai batu akik itu mungkin saya akan memancarkan cahaya lah. Mungkin seperti itu. Ya bangga. Beliau beli batu akik yang dibeli langsung di depan Masjidil Haram. Tapi saya lihat, batu akiknya di bawahnya ada made in China-nya juga. Bapak Ibu sekalian. Dan beberapa bulan yang lalu saya juga umroh ke sana. Dan saya menaiki kereta cepat yang menghubungkan Madinah dengan Mekah. Dan saya tanya, ternyata kereta cepatnya juga dibangun oleh Tiongkok, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya Asia Tenggara, wabil khusus ASEAN yang dijadikan sebagai pasar terbesar bagi Tiongkok, tapi termasuk negara Tiongkok seperti Arab Saudi, juga dijadikan pasar ekspor yang sangat besar bagi Tiongkok. Apa untungnya kalau kita dijadikan pasar terbesar bagi produk-produk Tiongkok, Bapak Ibu sekalian? Untungnya alasan ketiga, Tiongkok tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar eksportasi mereka, tapi Tiongkok juga getol sekali, Bapak Ibu sekalian, menanamkan uangnya, menanamkan modalnya di negara kita. Karena apa? Ada data yang menyebutkan, terutama sejak 10 tahun yang lalu, Tiongkok menjadi investor asing 3 besar di Indonesia ini. 3 besar investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia adalah Tiongkok, Bapak Ibu sekalian. Tapi kayaknya Tiongkok ini justru adalah investor asing terbesar bagi Indonesia. Kenapa? Investasi dari Hong Kong dan mungkin Singapura ini digabungkan menjadi investasi dari Tiongkok, maka tidak menutup kemungkinan menurut saya Tiongkok adalah investor asing terbesar bagi Indonesia. Lagi kita bertanya lagi, so what? Apa untungnya? Sampai tahun 2026 ini, khususnya dari pesantren yang di Probolinggo ini, Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 300 santri yang menimba ilmu dan sudah menimba ilmu di Tiongkok. Dari 300-an santri itu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun santri yang menganggur. Tidak ada satupun santri yang menganggur. Karena apa? Karena bahkan sebelum lulus pun mereka sudah dikontak dan dikontrak. Saya perlu tegas, sebelum lulus pun mereka sudah dikontak dan dikontrak oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia supaya mereka bisa bekerja di perusahaan ini dengan gaji yang jauh lebih besar dibandingkan dengan fresh graduate yang tidak bisa bahasa Mandarin, Bapak Ibu sekalian. Tahun lalu ada sekitar 200-an siswa-siswi Indonesia dari berbagai macam daerah yang dikirim ke Tiongkok oleh salah satu lembaga yang ada di Surabaya. Dan saya hadir pada pelepasan 200-an siswa-siswi Indonesia ini, menjadi pembicara di sana bersama dengan salah satu direktur dari perusahaan kereta cepat KCIC. Dan salah satu direktur KCIC ini mengatakan di forum itu langsung secara terbuka dan diliput oleh media. Dia mengatakan begini, kalau ada di antara 200-an siswa-siswi ini yang dikirim ke Tiongkok ini yang mengambil jurusan perkereta apian, maka pada hari ini juga saya akan langsung kontrak kalian untuk bekerja di KCIC. Maka menurut saya mereka yang bisa berbahasa Mandarin sampai 15 tahun ke depan, Bapak Ibu sekalian, kecuali Tiongkok bubar.
kecuali Tiongkok bubar. Dan lagi-lagi kayaknya hal yang mustahil Tiongkok bisa bubar karena tidak menjalankan demokrasi ugal-ugalan seperti Konoha. Hal bagi saya Tiongkok bisa bubar. Maka paling tidak sampai 15 tahun ke depan mereka yang bisa bahasa Mandarin akan terus berada di atas angin. Karena bukan pekerjaan yang perlu mereka cari, tapi justru pekerjaanlah yang akan mencari mereka. Yang keempat, dan ini mungkin khusus bagi yang merasa dirinya Tionghoa. Ini khusus bagi yang merasa dirinya Tionghoa. Kalau yang merasa dirinya bukan Tionghoa bisa di skip. Yang merasa Tionghoa bisa di skip. 因为汉语啊是中华民族很重要的一个身份特征。汉语是中华民族很重要的一个身份特征。Karena bahasa Mandarin, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu penanda penting bagi identitas ketionghoaan. Bahasa Mandarin adalah salah satu penanda penting identitas ketionghoaan. Saya disebut sebagai orang Madura, logikanya. Saya disebut sebagai orang Madura karena saya bisa bahasa Madura, Bapak Ibu. Dan saya yakin bahasa Madura saya lebih lancar dibandingkan Wodehai. Saya yakin bahasa Madura saya lebih lancar dibandingkan dengan bahasa Mandarin saya. Seseorang, logika yang sama, dikatakan sebagai bersuku Sunda, paling gampangnya karena dia bisa bahasa Sunda. Paling gampang yang bisa kita saksikan dengan tutup mata sekalipun. Seseorang dikatakan sebagai Batak, kecuali punya nama Batak ya dokter. Itu karena dia bisa bahasa Batak atau paling tidak logat bicaranya seperti orang Batak. Tidak logat bicaranya seperti orang Batak. Maka logika yang sama bisa diterapkan Bapak Ibu sekalian. Seseorang bisa dikatakan utuh sebagai orang Tionghoa kalau gimana? Ya bukan saya yang menjawab ya. Bukan saya yang menjawab. Maka seseorang bisa dikatakan utuh sebagai orang Tionghoa kalau dia paling gampang bisa bahasa Mandarin, Bapak Ibu sekalian. Bisa bahasa Mandarin. Tapi bagi generasi yang lahir setelah tahun 1965 maka harap maklum kalau tidak bisa bahasa Mandarin. Harap maklum. Karena pada saat itu di Indonesia ada satu rezim yang menjadikan hampir semua yang berbau China, baik China sebagai bangsa maupun China sebagai negara itu layaknya narkoba, Bapak Ibu. Layaknya narkoba. Bayangkan. Kita tidak dibolehkan punya nama bahasa Mandarin. Kita dilarang untuk berkumpul sehingga organisasi ketionghoaan harus bubar. Kita juga dilarang punya koran bahasa Mandarin, bahkan kalau ketahuan berbicara pakai bahasa Mandarin, kecuali di gereja. Dan saya baru tahu ya, kecuali di gereja. Kita akan mempertaruhkan nyawa kita, Bapak Ibu sekalian. Maka harap maklum kalau generasi yang lahir setelah 1965 sampai 1998 tidak bisa bahasa Mandarin, harap maklum. Karena sejarah tidak membolehkan mereka, tidak mengizinkan mereka untuk bisa bahasa Mandarin. Tapi kalau generasi yang lahir setelah tahun 1998 ketika Indonesia melakukan reformasi sampai 2026, menurut saya tidak bisa dimaklumi kalau tidak bisa bahasa Mandarin. Karena apa? Karena bahan ajar bahasa Mandarin itu bisa didapat dengan mudah dan murah. Dan tidak ada pemerintah yang melarang kita untuk belajar bahasa Mandarin, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang melarang kita untuk belajar bahasa Mandarin. Tidak ada yang melarang kita untuk punya nama Mandarin. Tidak ada yang melarang kita untuk baca koran Mandarin. Tidak ada yang melarang kita untuk berserikat dan berkumpul mendirikan organisasi ketionghoaan. Maka bagi generasi muda menurut saya, terutama yang menganggap dirinya adalah Tionghoa, tidak punya alasan
untuk tidak bisa bahasa Mandarin dan tidak punya alasan untuk mau kehilangan lagi identitas penting ketionghoaan mereka. Saya tidak mau omong-omong, nggak mau omong-omong, nggak mau omong, karena kongtanmu guo, katanya, kongtanmu, omong kosong itu hanya bikin negara ini ambiar, hanya akan bikin negara ini celaka, Bapak Ibu. Nah, saya nggak mau omong-omong, saya karena tidak mau kehilangan identitas ketionghoaan, karena saya melihat anak saya ini mungkin juga jangan-jangan punya darah Tionghoa, Bapak Ibu, jangan-jangan. Karena apa? Karena katanya, mohon maaf, kalau di bokongnya itu ada bercak kehitaman, itu katanya masih punya darah Mongol. Katanya begitu. Dan saya cek anak saya, ada bercak kehitamannya. Jangan-jangan memang nenek moyang saya ini berasal dari Yunnan. Ada versi sejarah yang mengatakan bahwa nenek moyang Indonesia ini berasal dari Yunnan. Karena saya tidak ingin identitas kemongolan anak saya ini hilang, identitas ketionghoaan anak saya ini hilang, maka dari kecil saya mencoba berbicara bahasa Mandarin dengan anak saya ini, Ya tentu tidak terlalu sehebat itu tujuannya. Ya, salah satu tujuannya karena saya tidak ingin bahasa Mandarin saya kelupaan juga sih. jadi saya harus punya partner untuk bisa ngomong bahasa Mandarin. Tapi yang tidak kalah penting dan mungkin alasan utama saya tidak ingin anak saya ini ketinggalan laju cepat perkembangan Tiongkok. Saya lagi-lagi ingin mengutip Bung Karno. Bung Karno mengatakan bahwa nasionalisme kita, nasionalisme Indonesia ini mestilah tumbuh dalam taman sarinya internasionalisme. Ya, nasionalisme Indonesia mestilah tumbuh dalam taman sarinya internasionalisme. Maksudnya apa? Ya kita memang harus nasionalis. Kita memang harus cinta negara sekalipun negara kayaknya nggak cinta kita. Kita memang harus nasionalis, tapi nasionalisme kita harus tumbuh dalam taman sarinya internasionalisme. Dalam artian kita harus melek terhadap perubahan-perubahan dunia. Nah, terutama karena Barat sepertinya sudah menurun kekuatannya, maka kita harus beralih fokus kita pada Timur. Yang mana Timur sekarang sedang diwakili oleh Tiongkok. Maka menurut saya kita tidak boleh lagi mau kehilangan identitas kita, dan kalau kita mau kehilangan identitas kita, yang paling penting mungkin perlu alasan pragmatis, kita tidak boleh ketinggalan laju pesat perkembangan Tiongkok. Tapi sayangnya tadi saya ngobrol dengan Pak Ishak waktu sarapan, generasi muda Tionghoa itu sepertinya tidak segiat kami yang kelihatannya bukan Tionghoa ini dalam belajar bahasa Mandarin. Kayaknya hanya seperti itu. Dan saya terus mencarikan jawaban, kok seperti itu. Dan di salah satu forum saya mengatakan kesimpulan sementara saya, karena kami yang non Tionghoa ini menganggap bahasa Mandarin adalah 改变命运很重要的一个工具. Karena kami yang non-Chinese ini menganggap bahasa Mandarin adalah salah satu alat penting untuk mengubah nasib kita. Bayangkan tadi, 300-an santri yang berasal dari kampung karena bisa bahasa Mandarin, mereka tidak perlu mencari kerja, justru adalah pekerjaan yang mencari mereka dengan gaji yang luar biasa besar. Mereka bisa mengubah nasib keluarganya dengan bermodalkan bahasa Mandarin, Bapak Ibu. Dan generasi muda Chinese mungkin tidak perlu mengubah nasibnya, Bapak Ibu. Tidak perlu mengubah nasib. Ya, nasib apa yang perlu diubah? Nasib apa Pak Ishak yang perlu diubah dari generasi muda Chinese? Orang tuanya punya perusahaan kok. Kalau nggak punya perusahaan, punya toko besar. Sehingga sekalipun saya nggak bisa bahasa Mandarin, saya tetap bisa meneruskan perusahaan orang tua saya.
Sekalipun saya tidak bisa bahasa Mandarin, saya bisa meneruskan tokoh orang tua saya yang besar. Sehingga mungkin bagi generasi muda Chinese tidak ada nasib yang perlu diubah. Tapi lagi-lagi mestinya tidak mau mereka kehilangan salah satu identitas penting ketionghoan mereka. Kalau saya yang non-Chinese saja tidak mau kehilangan identitas penting ketionghoan, maka menurut saya Chinese generasi muda juga mestinya lebih tidak mau kehilangan identitas penting ketionghoan ini dengan mulai sekarang mulai belajar bahasa Mandarin. Harus berbicara 2 tema Pak Isa. Jamnya sudah 9.25, 5 menit saja. Saya ingin bercerita lagi karena kebudayaan Tiongkok. Dulu Bapak Ibu, waktu saya mau berangkat ke Tiongkok tahun 2010, banyak tetangga yang datang kepada kedua orang tua saya, Bapak Pendeta. Banyak tetangga yang datang kepada kedua orang tua saya, ya malu. Kalau di kampung itu kan CCTV-nya bukan yang dipasang di pojok-pojok. Di kampung itu CCTV-nya adalah tetangga. Dan konon tetangga ini kalau melakukan penyelidikan itu lebih hebat daripada CIA dan FBI. Konon seperti itu. Banyak yang datang tetangga kepada kedua orang tua saya yang tidak lulus SD. Kedua orang tua saya tidak lulus SD, Bapak Ibu sekalian. Kedua orang tua saya nikah muda dan mereka buka toko sembako dan toko bangunan di kampung. Secara pendidikan mereka bukanlah orang yang berasal dari pendidikan tinggi, karena SD saja enggak lulus. Nah, banyak tetangga yang datang kepada kedua orang tua saya menanyakan, kalian ini kok berani nih ya kirim anaknya ke Cina? Mohon maaf Pak Isa, orang kampung belum terbiasa pakai Tiongkok dan Tionghoa. Tapi saya yakin di hati kecil mereka tidak punya tujuan untuk merendahkan siapapun. Ya karena terbiasa dan ini mungkin perlu waktu untuk mengubah kebiasaan. Nah mereka bertanya begini, kalian kok berani ya kirim anakmu yang tunggal? Saya anak tunggal Bapak Ibu, yang alumni pesantren, yang Muslim, kuliah ke Cina. Kalian ini nggak takut nanti anakmu nyampe di Cina itu jadi komunis? Kalian nggak takut nanti anakmu ini pulang dari Cina berubah dari Muslim jadi Konghucu? Kalian dengar nggak? Info orang Cina itu kanibal loh. Nanti otak anakmu ini dimakan sama orang Cina. Orang kampung menanyakan pertanyaan yang seperti itu, aneh tapi nyata. Menanyakan pertanyaan, apakah tidak takut kalau saya belajar ke Tiongkok, saya yang santri, saya yang alumni pesantren, saya yang Muslim ini nanti berubah menjadi komunis, nanti berubah jadi Konghucu. Tapi untungnya, dalam artian tidak hanya Konghucu, berubah jadi tidak beragama lagi, lebih begitu, berubah tidak jadi ateis. Untungnya. Kedua orang tua saya sekalipun sudah lulus SD menjawab dengan salah satu ungkapan dalam bahasa Arab. Ya biar nggak terlalu asing lah. Tadi kan pakai bahasa Mandarin terus, sekarang pakai bahasa Arab. Yang bunyinya utlubul ilmah walau bisin. Nggak ada subtitle saya. Utlubul ilmah walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China. Ini konon diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad. Ya berarti pada sekitar abad 7 atau 8 Masehi. Diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China. Bayangkan. Kalau dari abad ke-7 Masehi kita sudah dianjurkan untuk belajar kepada Tiongkok. Berarti secara implisit ini ingin mengatakan bahwa di Tiongkok itu banyak sekali ilmu, di Tiongkok itu banyak sekali hal-hal positif yang layak bagi Muslim khususnya untuk teladani. Kalau pada abad ke-7 Masehi kita sudah diajarkan untuk meneladani Tiongkok,
Apalagi sekarang, di mana Tiongkok sudah menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang paling hebat bikin ketar-ketir Amerika, Bapak Ibu sekalian. Di mana Tiongkok juga dari segi teknologi juga makin luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Berarti makin banyak ilmu-ilmu, makin banyak hal-hal positif yang layak diteladani oleh kami, khususnya orang kampung seperti saya, dari Tiongkok, Bapak Ibu sekalian. Dan saya setelah 10 tahun menimba ilmu di Tiongkok itu, saya belajar paling tidak 2 kebudayaan Tiongkok yang sering saya katakan di banyak forum. Orang Tiongkok itu punya budaya takut. Dan ketakutan terbesar orang Tiongkok itu hanya pada 2 hal. Hanya pada 2 hal. Ini kesimpulan sederhana saya. Nah, orang Tiongkok itu punya rasa takut, makanya mereka punya satu filsafat hidup yang namanya Qian Shui. Qian Shui. Memikirkan krisis sekalipun kondisi sedang aman, ya, karena mereka takut. Itulah kenapa orang Tiongkok rajin menabung. Itulah kenapa orang Tiongkok juga iritnya bukan main. Dan karena mereka punya kekhawatiran terhadap krisis yang akan terjadi di masa depan. Orang Tiongkok takut. Kenapa? Dan takutnya ini takut pada 2 hal saja. Yang pertama, orang Tiongkok ini saya lihat takut miskin. Dan yang kedua, orang Tiongkok ini takut bodoh. Takut miskin, takut bodoh. Ya karena takut miskin, ya mereka kerja keras, banting tulang dari pagi sampai malam kayak robot, Bapak Ibu sekalian. Nah karena mereka takut bodoh, mereka juga rajin belajar dari pagi sampai malam ya seperti robot juga. Dan ini yang saya saksikan selama saya menimba ilmu di Tiongkok. Dan budaya seperti ini yang mulai saya terapkan di lingkungan terkecil saya. Dari keluarga saya, terutama Bapak Ibu sekalian. Karena Konfusius mengatakan Shusen Xia Ziguo Ping Tianxia. Kita harus benahi diri sendiri dulu, benahi keluarga, baru turun andil dalam pembangunan negara dan ketertiban dunia. Dalam artian kita harus mulai dari yang paling dekat dengan kita, yaitu dengan keluarga saya terlebih dahulu. Maka saya brainwash, saya brainwash istri saya untuk bekerja ala orang Tiongkok. Jangan banyak mengeluh, bahkan kalau perlu jangan pernah mengeluh. Saya katakan seperti itu kepada istri saya. Dan anak saya yang sekarang berusia 4 tahun, saya juga press dia untuk mulai rajin belajar. Saya sebisa mungkin hindarkan dia dari gadget. Saya belikan terus buku-buku dengan berbagai macam buku yang menurut saya cocok untuk dia pelajari. Tapi kemudian ya namanya tinggal di kampung Bapak Ibu. Tinggal di kampung. Lagi-lagi CCTV datang. Kamu kerja itu jangan kayak orang Cina. Ingat harta itu tidak dibawa mati. Ya tapi menurut saya kita nggak punya duit juga setengah mati. Kita setengah mati. Dan mohon maaf Bapak Pendeta, saya teringat dengan salah satu pepatah. Dan tapi saya sarapan dengan Pak Isan juga bicara mengenai korupsi di Konoha, bukan di Indonesia. Ada satu pepatah yang mengatakan "qian ke tong shen", yang artinya kurang lebih dengan uang dewa pun bisa diajak bincang-bincang. Dengan uang dewa pun bisa diajak bincang-bincang. Ya di Konoha kan ada satu kementerian yang berkaitan dengan keagamaan, yang korupsi kitab suci ada. Bukan di Indonesia, di Konoha. Nah ini membuktikan bahwa ya kita harus kerja giat untuk mengubah nasib kita. Karena seperti yang Konfusius katakan, bahwa semua orang di dunia ini itu pasti menginginkan hidupnya sejahtera. Tapi yang membedakan adalah bagaimana ia mendapatkan kesejahteraan itu. Dan saya melihat orang Tiongkok dan juga orang-orang Tionghoa di mancanegara itu mendapatkan kesejahteraannya dengan kerja keras, mendapatkan kepintarannya, kecerdasannya dengan rajin belajar. Dan dengan belajar bahasa Mandarin, Bapak Ibu sekalian, saya mulai belajar kebudayaan Tiongkok ini dan saya berubah jadi orang yang tidak kagetan. Saya berubah menjadi orang yang terbuka. Saya berubah menjadi orang yang mau menerima perbedaan.
Sehingga mungkin inilah yang juga diperlukan Indonesia ke depan, orang-orang yang mau terbuka, orang-orang yang tidak tertutup, orang-orang yang mau belajar apapun dan kepada siapapun. Dan mungkin kunci pertama yang perlu kita buka adalah belajar bahasa Mandarin terlebih dahulu. Xie xie. Ya, terima kasih kepada Bapak Menteri Basuki yang telah menyampaikan drama yang mengundang kita. Saya percaya sekali ini memberikan motivasi tersendiri bagi kita yang hadir pada hari ini. Pendeta Grace 王博士，您是我们在这边有华文，不是华文是不知道什么是波斯聚会的，是用华语的，所以我们中间没有一个人好像你一样。既然你的华语是顶呱呱的，你应该用华语，因为我们中间也有一些人不懂印尼文，你把重要的用华语，不会反对印尼文，让那些不懂的华语的感受。你不懂华语的感受是怎么样？我不开讲，但是我们大家都应该是赞成的。懂华语的应该是赞成是吧？你懂华语，因为你是听呱呱的，我们常常在咖啡或者是在都要听你所讲的，在苏卡布密，我也是听你的讲座，谢谢。 Terima kasih banyak Ibu atas sarannya. Coba saya diajari falsafah Tiongkok, falsafah Konfusianisme yang mengatakan 仁者爱人，仁者爱人. Orang yang welas asih itu katanya akan mencintai manusia. Kok rasanya saya tidak tega menyiksa kalau menggunakan bahasa Mandarin semua. Sehingga saya menggunakan bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Mandarin karena saya diajari ya tadi di Tiongkok untuk mau berwelas asih dengan dengan ya sesama manusianya. Juga yang kedua, ada satu pepatah yang mengatakan Yi Chun Guang Yin, Yi Chun Jin, Chun Jin Nan, Yi Chun Guang Yin, bahwa ini nggak perlu diterjemah atau perlu diterjemah? Ini sudah cukup menyiksa jadi. Oh iya, iya. Artinya kurang lebih waktu sesaat itu bagaikan sepotong emas, tapi sepotong emas tidak akan pernah bisa membeli waktu sesaat. Saya hanya punya waktu 1 jam, sehingga kalau saya harus pakai bahasa Mandarin dan menerjemahkan lagi ke bahasa Indonesia, saya rasa emas yang terbuang terlalu banyak. tapi untungnya yang saya lempar tadi bukan emas, saya lebih ingin taujuan yinju. Saya ingin melempar batu bata supaya saya bisa dapat batu biok dari Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang mau menanyakan? Silakan Pak, ajukan tangan, lalu kemudian kita bertugas. 谢谢张老师提的这个很有意思、很有趣的一个问题。我为什么要信王？tadi Ibu Chang menanyakan kepada saya kenapa saya bermarga Wang。这个王这个姓呢，是我的汉语老师给我起的这个姓。 是来自天津的这个汉语老师给我起的这个姓。Marga Wang ini berasal dari guru bahasa Mandarin saya yang berasal dari Tianjin itu yang memberikan marga ini. 为什么要姓王呢？这个我就不知道。但是我为什么要起中文名？那这个我就有答案，我就有答案。Kalau saya ditanya kenapa saya bermarga Wang, saya nggak tahu. Nah ini saya perlu cross check kepada lausi saya yang dari Tiongkok itu. Tapi kalau saya ditanya kenapa saya punya nama Mandarin, nah maka saya punya jawaban. 因为中国来的老师他不会讲英语，所以他要拼这个印尼名的时候，对他来说是很难的，对他来说是很难的。
guru saya dari Tiongkok ini nggak bisa bahasa Indonesia. Dan ya karena orang Tiongkok mau melafalkan nama Indonesia itu sulit bagi beliau, sulit bagi beliau. Sehingga 所有学汉语的学生呢，他就给这个所有的学生起了这个中文名，起了中文名。Jadi bagi semua murid santri di pesantren itu yang belajar bahasa Mandarin, karena kesulitan beliau untuk melafalkan nama masing-masing, akhirnya diberilah nama Mandarin. 所以我就起了这个王小明。为什么要姓王？这个我要向他请教一下啊！谢谢张老师。Dua pertanyaan. Yang pertama mengaku dulu sangat malu tadi beneran kami tidak bisa bahasa Mandarin. Ya, jadi kata-kata yang bilang kami malu sekali ya sedih juga nggak bisa. Nah, profesi saya seorang guru dan buka sekolah di Pekanbaru. Saya mau bertanya kepada Bapak, apakah Bapak mau mengajar bahasa Mandarin itu kepada anak-anak di rumah? Yang kedua, adakah tips dari Bapak bagaimana kami yang generasi sekarang bisa mengajar anak-anak itu punya keinginan untuk belajar bahasa Mandarin? Karena di beberapa sekolah kita ajar bahasa Mandarin, anak-anak itu tidak punya keinginan dan juga banyak orang tua tadi Tionghoa yang notabene bisa bahasa Mandarin tapi tidak mau pakai di rumah. Alasannya bahasa Indonesia itu gampang. Jadinya kita kehilangan jati diri. Itu mungkin dari saya pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu yang dari Pekanbaru yang katanya malu. Ada wejangan dari Konfusius yang mengatakan artinya kurang lebih mereka yang tahu malu itu tidak akan menanggung malu. Nah, dalam artian ya tidak akan malu-maluin. Orang yang tahu malu tidak akan pernah malu-maluin. Nah, biasanya keinginan kita untuk belajar itu di awal ya tadi dari malu. Malu kalau saya nggak bisa bahasa Mandarin, akhirnya termotivasi untuk mulai belajar bahasa Mandarin dan tidak mau kehilangan jati diri. Pertanyaan pertama, apakah saya mengajar bahasa Mandarin untuk anak-anak di rumah? Saya sampai sekarang masih punya cita-cita. Saya kalau sekolah mungkin terlalu besar cita-cita ini. Saya ingin punya taman baca. Saya ingin punya taman baca karena saya punya cukup banyak buku dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Dan buku-buku ini saya sortir semua yang menurut saya akan bermanfaat kalau dibaca generasi muda. Terutama kalau generasi muda ini benar-benar ingin 2045 akan mencipta generasi emas, bukan generasi cemas. Saya ingin mendirikan taman baca dan kemudian di taman baca ini setiap minggu ada diskusi, kemudian ada yang mengajar juga, tidak hanya mengajar bahasa Mandarin, tentu akan ada juga mengajar ilmu-ilmu yang perlu untuk kemajuan bangsa ini. Saya ingin seperti itu dan juga setiap bulan selalu ada diskusi, mendatangkan orang-orang yang kompeten di bidangnya untuk mengajar orang-orang kampung. Karena saya teringat oleh Deng Xiaoping. Deng Xiaoping itu adalah negarawan Tiongkok yang menjadikan Tiongkok bisa semaju saat ini. Orangnya pendek, mungkin dia lebih pendek dibandingkan dengan saya, tapi otaknya jauh lebih brilian dibandingkan dengan saya. Deng Xiaoping ini waktu mau menjalankan kebijakan reformasi dan keterbukaan, Deng Xiaoping ini bilang bahwa penduduk Tiongkok ini mayoritas tinggal di desa. Jadi kalau mau mengubah Tiongkok, yang diubah itu adalah desanya terlebih dahulu. Nah, saya sebagai orang kampung, lahir di kampung, saya kok setuju sekali dengan Deng Xiaoping ini. Bahwa kalau kita ingin mengubah Indonesia, ya sepertinya harus dimulai dari desa. Harus mulai mendidik anak-anak desa ini supaya punya kesempatan yang juga sama dalam mengakses pendidikan yang berkualitas seperti orang-orang yang ada di kota. Nah, ini tujuan ke depannya. Nah, kalau saya ditanya apakah saya mengajar bahasa Mandarin untuk orang-orang di kampung saya belum mengajar. Tapi di beberapa kampus saya sering mengisi kuliah umum. Tapi tidak khusus bahasa Mandarin, kebanyakan mengenai perkembangan Tiongkok dan apa yang bisa dipelajari dari Tiongkok ini untuk Indonesia. Yang kedua, Ibu, bagaimana tips belajar bahasa Mandarin?
Banyak orang yang mengatakan bahasa Mandarin ini adalah bahasa yang sangat sulit untuk dipelajari. 甚至他们说汉语是世界上最难学的语言。Bahasa Mandarin adalah bahasa paling sulit katanya Bapak dipelajari di dunia ini. Tapi saya belajar bahasa Arab dari SD. Saya belajar bahasa Arab dari SD Bapak Ibu sekalian. Dan sampai sekarang kalau dibandingkan kemampuan bahasa Arab saya dengan kemampuan bahasa Mandarin saya, yang mana bahasa Mandarin saya baru belajar dari SMA, kok rasanya lebih bagus bahasa Mandarin saya. Berarti jangan-jangan enggak loh. Jangan-jangan bahasa Mandarin ini bukanlah bahasa yang paling sulit dipelajari. Buktinya saya belajar bahasa Arab dari SD dan bahasa Arab saya tidak sebagus bahasa Mandarin saya. Nah berarti ada kuncinya. Tapi saya tidak pernah percaya pada yang instan. 欲速则不达，欲速则不达，心急吃不了热豆。欲速则不达。Mereka yang ingin cepat justru tidak akan pernah kesampaian. Dan mau keburu bagaimanapun kita tidak akan pernah bisa makan tahu yang lagi panas-panasnya. Tidak pernah bisa. Ya, kita harus pelan-pelan. Nah, menurut saya banyak orang yang mengatakan bahasa Mandarin ini sulit karena sejak awal mereka langsung dipelajari semuanya. Hanzi mereka pelajari, terus Jiva mereka pelajari, terus Sengtiao mereka pelajari betul-betul, terus kemudian mereka harus bisa baca betul, semuanya Tingshou Duxie harus Piaozhou. Dari sejak awal mulai mereka sudah diwajibkan untuk belajar bahasa Mandarin sebagus mungkin, sehingga ya maklum kalau banyak yang mundur, Udah takut lihat tulisannya aja udah takut. Apalagi harus belajar grammarnya nanti, apalagi nanti harus bisa baca aksara Mandarin itu konon puluhan ribu kan. Bayangkan harus menghafal puluhan ribu. Jadi bilang baru mulai belajar aksara Mandarin Hanzi itu ada puluhan ribu. Waduh, takut duluan. Nah maka metode dalam belajar menurut saya juga menentukan sekali. Karena apa? Saya punya contoh. Mentor saya Bapak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan adalah mantan Menteri BUMN. Saya sering bersama beliau. Beliau ini belajar bahasa Mandarin di usia yang sudah tidak muda. Di usia sekitar 60-an. Beliau kan sekarang 76 tahun usianya. Di usia 60-an baru belajar bahasa Mandarin. Dan dengan saya kalau ketemu kami ngobrol bahasa Mandarin. Tidak pernah pakai bahasa Indonesia, bahasa Mandarin. Pakai bahasa Mandarin. Dan saya tanya metode beliau dalam belajar bahasa Mandarin itu bagaimana? Nah, beliau terlebih dahulu menentukan apa tujuan belajar bahasa Mandarin beliau. Tujuannya ditentukan. Apa tujuan kita belajar bahasa Mandarin? Nah, Padaran ini belajar bahasa Mandarin tujuannya adalah supaya beliau bisa berkomunikasi dengan rekan bisnisnya di Tiongkok, supaya lebih nyaman komunikasinya itu. Sehingga karena tujuan beliau adalah supaya bisa berkomunikasi, maka beliau fokus belajarnya adalah pada speaking. Ada koi. Karena fokusnya untuk komunikasi, ya belajarnya dimulai dari koi. Yang penting bisa ngomong. Nah itu padahal beliau tidak belajar menulis Hanzi yang rumit itu. Beliau juga tidak begitu memperhatikan Jiva. Beliau juga tidak begitu memperhatikan Sengtiao. Yang penting bisa paham. Nah itu dulu, yang penting bisa paham dulu. Nah kalau kita mematok tujuan belajar bahasa Mandarin kita supaya bahasa Mandarin kita seperti orang Malaysia atau seperti orang Singapura atau seperti orang Beijing, wah sepertinya memang akan banyak orang yang kabur terlebih dahulu dan mengatakan bahwa aku nggak mau belajar Mandarin karena bahasa Mandarin itu terlalu sulit. Nah maka terlebih dahulu tentukan dulu, pastikan dulu tujuan kita belajar bahasa Mandarin adalah untuk apa. Kalau tujuan kita adalah supaya bisa berkomunikasi, maka dimulai dari belajar speakingnya terlebih dahulu dan bisa di skip untuk belajar nulisnya, bisa di skip untuk belajar bahasanya, bisa di skip untuk belajar Wenyan. Buat apa kalau tujuan speaking misalnya, tujuan bisa komunikasi kita belajar Wenyan? Nggak ada gunanya, karena Wenyan nggak bisa dipakai.
Karena bahasa Mandarin kuno nggak bisa dibaca. Kecuali tujuannya seperti saya. Saya belajar bahasa Mandarin supaya saya bisa mendalami lebih baik kebudayaan Tiongkok. Ya, maka saya harus belajar Wendian. Saya belajar bahasa Mandarin supaya saya bisa lebih mengerti sejarah Tiongkok. Maka saya harus belajar Wendian dan belajar membaca buku bahasa Mandarin sebanyak mungkin. Maka tujuan menurut saya menentukan apa cara yang mesti kita pakai. Dan untuk Indonesia menurut saya yang terpenting bisa ngomong dulu, jangan terlalu buru-buru. Sisi. Ya, saya mau kembali ke Anda. Ya, saya sebagai salah satu panitia orang musik piano datang, kita pasti suruh ya main musik lah satu ya nggak apa-apa. Jadi 马博士，我以为你可以讲一点总结或者是几点，为什么我们要学华语？为什么好像你刚才所讲的也没有关系？因为我们也有不少从新加坡来的人，我知道我们没有一个好像你这样，讲华语是顶呱呱的，谢谢。谢谢。总结一下呢，为什么要学韩语？第一个原因，因为中国是世界上经济发展速度最快的一个国家，这个是最主要的一个原因。第二个原因，因为中国是几乎世界上所有国家的最大的贸易伙伴。第三个原因，因为中国现在很积极在世界各国投资他们的资金。通过“一带一路”倡议，他们积极投资在世界各国。第四个原因，这个是针对那些他们觉得他们自己是华人，这个不认为他们自己是华人的话，这四个原因我觉得不适合他们，因为第四个原因，因为汉语啊是中华民族很重要的一个身份特征，所以那些觉得他们自己是华人的话，我觉得应该要把这个第四个原因成为我们的一个学汉语的一个重点。谢谢。 Gampang itu bahasa Inggris, betul ya Pak? Karena ada kunci Inggris, tidak kunci Mandarin. Tapi hari ini Pak Novi Basuki memberikan satu tip bagi kita, motivasi kita apa untuk belajar ya. Kalau kita punya motivasi, maka kita akan punya niat belajar. Saya mau mengambil kesempatan yang indah ini untuk menyampaikan beberapa kata. 我想趁这个机会讲几句话。我认识王博士，他不认识我。我从来没有看见有印尼人讲汉语讲得这么好，给他鼓掌。他是一位非常谦卑的人。你知道为什么他不想用太多的普通话讲吗？他怕得罪你，因为做中国人不会讲汉语、普通话，他不想让你觉得寒烟，寒烟就是不好意思、害羞，所以我非常的欣赏他。他是一个回教的领袖，但是他愿意来这里，非常难得，我们尊敬他。我都是我的欢迎，一样上帝为赐福，阿门。我不讲不行。Ya, kita pakai berdiri mengatakan dalam hal ini. Silakan dan kemudian Pak Ishak MD akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan duduk kembali. Puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kasih karunia yang begitu besar. Ya, saat ini kita berkesempatan mendengarkan ceramah dari Bapak Novi Basuki.
bersyukur karena saya untuk mengundang beliau tidak mudah. Saya udah pesan beliau itu kira hampir 2 tahun yang lalu. Dan kali ini saya ketemu untuk ketiga kali. Pertama di Maranatha. Waktu itu saudara Lili Junaidi itu ada, yaitu sehubungan dengan ceramah dengan ketua MPR. Kedua di konsorsium bahasa Mandarin di Mekarwangi, itu kedua kali. Dan ini adalah ketiga kali. Dan dalam kesempatan ini pun saya akan mengundang juga Bapak Wangit Sebling selaku ketua umum kita ke atas. Dan saya undang juga rekan saya Bapak Lili Junaidi, silakan ke atas. Secara khusus ini ada 2 dokter yang datang di Bandung, yaitu mereka hadir di sini hanya karena untuk mendengar ceramah dari Pak Novi. Beliau dari jam 7 sampai jam 7:30 itu masih operasi pasien. Saya undang juga Dr. Novita Sitompul sama Dr. Yendur untuk naik ke atas juga. Dan satu lagi, silakan naik ke atas. Naik ke atas saja, naik ke atas. Dan satu lagi, ini udah pesan jauh banget. Itu saya yakin dan percaya, banyak sekali 400 peserta ini foto bersama. Namun nanti kesempatan ada, karena setelah ini jam 10 sampai 12 kita foto bersama dengan Dr. Basuki. Satu lagi ini, dia sudah sampai berbulan-bulan kalau saya tidur. Mau kita foto bersama dengan Yo. Jadi itu Fani Wijaya naik ke atas. Junior dari Anugerah.
Number one. Dan kekuatan ditambahkan. Kepada penyerta Median Australia. Juara 1 kelompok berapa? 15. Juara utama 14 dong. Kelompok 8 juara 2. Ya biar kelihatan mukanya. Ini sang juara. Sang juara. Kami telah menyiapkan 2 lagu pujian, namun oleh karena kami bertempatnya berbeda, belum pernah latihan, baru latihan tadi jam 4. Di mobil ada tapi nggak lengkap. Jadi itu sebabnya kiranya Tuhan juga boleh menerima pujian penyembahan kami lewat 2 lagu ini dan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
下半场。去了没主动。
他还做一件事情。Kami baru datang di gereja pertama kali kehilangan seorang hamba Tuhan. 我们刚刚失去我们的其中一个同工， Usianya 45 tahun. 她45岁， Seorang wanita, 是姐妹， seorang penginjil, 是一个传道人， istri seorang pendeta kami. 她是我们， Memasuki usia indah. 我们要一起来思考我们进入完美的人生。 Ada dua istilah yang selalu dipakai untuk mereka yang sudah mulai berusia lanjut. 那一些进到年